Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang hatimu rasakan ketika mantan sedang membicarakanmu. Ya, kita pernah membahas ya di salah satu video di channel kita ini, apa yang kamu rasakan ketika mantan sedang menggibahmu, membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang dirimu ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Siapa tahu pengen melihat. Tetapi orang kan tidak hanya menggibah kita saja atau membicarakan keburukan tentang diri kita. Orang juga bisa membicarakan kebaikan tentang diri kita. Orang juga bisa membicarakan kita karena merindukan kita. Ya, kita sudah pernah bahas kan? Mantan juga sesungguhnya merindukan kita setiap harinya. Nanti saya cantumkan juga videonya di link di deskripsi kita. Siapa tahu pengen dilihat lagi ya. Dengan siapa dia membicarakan kita? Ya tentu tidak dengan keluarganya yang membenci kita. Ya, juga tidak dengan saudara-saudaranya yang tidak menyukai kita, juga tentu tidak dengan sahabat-sahabatnya yang membenci kita. Tetapi kan dia punya teman yang lain, sahabat yang lain, lingkungan pergaulan yang lain ya. Yang ketika dia merasa rindu, manusia itu kalau merasa rindu dia butuh jendela ya untuk mengeluarkan rasa rindunya tadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan curhatkan, dengan bicara. Dengan bicara itu kerinduannya bisa berkurang. Ya, bebannya bisa berkurang. Itu kenapa orang butuh bicara. Butuh curhat. Kalau dia tahan sendiri terus, dia bisa stres. Ya, nah, maka dia akan membicarakan Anda tentu dengan orang yang mungkin tidak mengenal Anda, ya, temannya yang baru, sahabatnya yang baru, atau lingkungan pergaulannya yang baru, ya. Apa tandanya ketika dia sedang membicarakan Anda? Ini konteksnya dia merindukan Anda, ya. Dia mengingat Anda dengan segala kebaikan yang ada pada diri Anda. Dulu ya, orang-orang tua kita bilang tuh, kalau ada yang sedang cekuan, tahu ya cekuan ya? Cekuan itu ya kurang lebih mirip bersendawa itu. Ya, mengeluarkan suara dari mulutnya ya. Kalau anak kecil itu dia cekuan itu kata orang-orang tua dulu, oh ini mau cepat besar. Begitu ya. Kalau sedang cekuan tuh kalau orang-orang tua dulu bilang, oh ini sedang ada yang kangen nih, atau sedang ada yang membicarakan. Kalau ada bulu matanya rontok, orang-orang tua dulu mengatakan sedang ada yang kangen, dan seterusnya. Ya, itu kebijaksanaan orang-orang tua kita dulu ya. Tetapi sebenarnya secara ilmiah ya, ketika orang saling merindukan atau ada orang yang sedang dibicarakan ya, tentu akan memberikan pengaruh juga kepada diri dia. Ya, karena orang membicarakan tentu sambil mengingat. Ya, ketika orang sedang mengingat, maka gelombang elektromagnetik dari otaknya akan terpancar kepada orang yang sedang dia ingat, kepada orang yang sedang dia bicarakan. Orang yang sedang dibicarakan ini, kita,
Ya, kalau Anda itu sama sekali sudah tidak kepikiran mantan, ya, sudah jaranglah memikirkan mantan, maka gelombang itu akan diterima lebih pelan. Berbeda kalau Anda setiap hari masih kangen kepada dia, ya, masih terus memikirkan dia, masih terus membayangkan dia, maka gelombang elektromagnetik yang mantan pancarkan tadi itu akan cepat sekali untuk dirasakan. Sehingga apa? Ya, sehingga Anda mungkin sedang makan, ya. Artinya kan makan itu aktivitas yang sangat sibuk lah, ya. Aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Tiba-tiba langsung teringat saja kepada mantan. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba itu beda ya dengan kalau kemudian habis melihat akun media sosialnya jadi teringat terus. Ini tiba-tiba. Atau Anda baru bangun tidur. Baru bangun tidur kan belum ingat siapa-siapa. Yang pakai kacamata mungkin masih nyari kacamatanya dulu. Ya, tiba-tiba langsung teringat kepada mantan. Mungkin saja di pagi hari itu, di waktu subuh Anda terbangun, ternyata mantan sudah bangun. Dia sedang membaca atau sedang berdoa, dan di dalam doanya dia menyebut nama Anda, sehingga ketika Anda terbangun di waktu subuh, ya, Anda justru pertama kali langsung ingat kepada dia. Itu tanda mantan sedang membicarakan Anda, menyebut Anda di dalam doanya, dan sedang mengingat Anda. Begitu, ya. Nah, tapi ya, kalau Anda terus menghayalkan dia, termenung tentang dia, dan Anda kemudian ingat dia, itu tidak termasuk, ya. Yang termasuk ke dalam tanda itu tadi adalah ketika orang memang berada pada kondisi, ya, yang dia sedang tidak ingat kepada mantannya, tiba-tiba ingatan itu muncul dengan sangat kuat. Maka itu adalah tanda bahwa mantan sedang membicarakan dan mengingat Anda, ya. Jadi memang setiap perpisahan, ya, itu kan pasti menyisakan kekecewaan. Agar hati tenang, maka apa yang perlu Anda lakukan? Kenang. Atau kalau memang pengen mengingat mantan, ingat yang baik-baiknya saja. Karena dengan yang begitu, hati Anda akan jauh lebih tentram. Juga energi yang Anda pancarkan kepada mantan juga energi yang baik, ya, daripada yang Anda pancarkan itu terus-menerus energi kebencian, kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya tadi, ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan atau keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya. Ketika yang Anda ingat adalah kebaikan mantan, yang Anda bicarakan juga kebaikan mantan, maka mantan juga akan melakukan sebaliknya. Ya. Dia akan mengingat hal-hal yang baik tentang Anda, melupakan dan memaafkan yang tidak baik. Dia akan membicarakan hal-hal yang baik tentang Anda. Baik itu akan menjadi jalan
kembalinya sesuatu yang baik. Ya. Tapi kalau marah itu hanya akan menjadi sebab semakin menjauhnya dua anak manusia tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.